Dan hari ini saya akan menjawab tugas satu mata kuliah logika. Dalam ilmu logika, pemahaman mengenai term menjadi salah satu dasar penting untuk menelaah argumentasi secara kritis dan sistematis. Term merupakan unsur pokok dalam penyusunan komposisi. Tanpa term, suatu pernyataan tidak akan memiliki makna yang dapat dianalisis secara logis. Term terdiri atas 5 jenis. Pada kesempatan diskusi ini, saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Term konkret, term abstrak, dan term kolektif. Term konkret adalah jenis term yang mengacu pada benda atau objek yang nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera. Dalam logika tradisional, term konkret juga mencakup nama diri atau proper name. Misalnya, ketika kita menyebut meja, anjing, atau tuti, kita sedang merujuk pada entitas yang eksistensinya bisa diamati secara langsung. Penggunaan term konkret sangat penting dalam komunikasi, terutama saat menyampaikan informasi yang bersifat faktual dan deskriptif. Contohnya dalam kalimat, Plato adalah seorang filsuf Yunani. Di sini, Plato adalah term konkret karena merujuk pada suatu individu nyata yang pernah hidup dalam sejarah. Yang kedua, term abstrak. Berbeda dari term konkret, term abstrak tidak menunjuk pada objek yang bisa disentuh atau dilihat, melainkan pada kualitas, sifat, atau hubungan. Contohnya adalah kata-kata seperti keadilan, keindahan, atau persahabatan. Meskipun tidak bisa dirasakan secara fisik, term abstrak memiliki makna yang kuat dalam kehidupan sosial dan komunikasi. Misalnya dalam dunia komunikasi publik, penggunaan term seperti kebebasan atau kesetaraan seringkali menjadi daya tarik emosional dalam pidato dan kampanye. Contoh kalimatnya seperti kemanusiaan harus diutamakan dalam setiap kebijakan publik. Yang terakhir adalah term kolektif. Term kolektif mengacu pada sekelompok individu atau benda yang dipahami sebagai satu kesatuan, misalnya APRI, mahasiswa Universitas Terbuka, atau Pramuka Indonesia. Meskipun terdiri dari banyak anggota, term kolektif memperlakukan kelompok tersebut sebagai satu entitas dalam pengertian logis. Dalam dunia komunikasi organisasi, penggunaan term kolektif sangat penting karena dapat menyampaikan identitas bersama dan rasa kebersamaan. Contoh penggunaannya, mahasiswa Universitas Terbuka memiliki fleksibilitas dalam menjalani proses belajar. Di sini, mahasiswa Universitas Terbuka merujuk pada keseluruhan kelompok, bukan individu tertentu saja. Oke, untuk soal selanjutnya, logikal falasi atau sesat pikir adalah kesalahan dalam logika berpikir yang seringkali tampak masuk akal padahal sebenarnya menipu. Argumen seperti ini bisa membuat orang salah paham karena kesalahannya tersembunyi dalam cara penyampaiannya yang seolah-olah benar. Contoh sesat pikir adalah sebagai berikut. Jangan menumbuhkan kumis, nanti kamu jadi diktator seperti Hitler. Kalimat itu mengandung logikal falasi karena menyamakan dua hal yang tidak memiliki hubungan logis secara langsung. Hanya karena Hitler punya kumis dan dia seorang diktator, bukan berarti semua orang yang berkumis akan menjadi diktator. Ini adalah bentuk sesat pikir yang disebut false analogy atau analogi yang salah. Agar kita bisa terhindar dari logical fallacy, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, biasakan berpikir kritis. Jangan langsung menerima argumen begitu saja, tapi pertanyakan logikanya itu gimana. Yang nomor dua, analisis struktur argumen. Cek apakah kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh premis yang diberikan. Yang ketiga, perkuat kemampuan literasi logika dan informasi. Semakin sering kita belajar dan berlatih menganalisis argumen, kita akan lebih peka terhadap bentuk-bentuk sesat pikir seperti contoh di atas. Yang nomor 4, gunakan bukti yang valid dan relevan. Ini akan memperkuat argumen kita dan mencegah terjebak dalam kesalahan logika. Dengan kemampuan berpikir logis yang kritis, kita tidak hanya bisa menyampaikan argumen dengan lebih baik, tapi juga bisa menjadi pendengar atau pembaca yang tidak mudah tertipu oleh informasi yang menyesatkan. Sekian jawaban untuk tugas satu kali ini. Terima kasih.